Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandowo Anom yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin agak sensitif namun penting untuk diketahui, yaitu tentang hukum menelan air mani menurut Islam. Sebagai umat Muslim, sangat penting bagi kita untuk memahami berbagai aspek dalam agama kita, termasuk hal-hal yang mungkin tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Mari kita simak penjelasannya berdasarkan pandangan para ulama dan sumber-sumber terpercaya. Mungkin menjadi bahasan yang tabu, tapi kerap kali didengar terkait menelan sperma, baik di sosial media ataupun di dunia nyata. Sejumlah pandangan akhirnya mengemuka, misalnya dari aspek kesehatan. Disebutkan bahwa sperma berfungsi sebagai peremajaan pada kulit bagi orang yang menelannya. Di samping itu, sperma juga membantu menambah nutrisi pada kesehatan tubuh. Pandangan semacam ini tentu masih perlu dikonfirmasi lebih jauh tentang keabsahannya kepada para ahli di bidang kesehatan. Sperma atau mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan dengan keadaan memancar dan berwarna putih. Cairan ini dapat keluar biasanya diiringi dengan rasa nikmat dan dibarengi dengan syahwat. Sperma dapat keluar dalam keadaan sadar, seperti karena berhubungan suami istri, ataupun dalam keadaan tidur, biasa dikenal dengan sebutan ihtilam atau mimpi basah. Keluarnya sperma menyebabkan seseorang harus mandi besar. Lalu bagaimana sebenarnya hukum menelan sperma? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz 2 halaman 556 menyebutkan, هل يحل أكل المني الطاهر فيه وجهان. الصحيح المشهور أنه لا يحل لأنه مستخبث. قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. الأعراف 56. والثاني يجوز، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي لأنه طاهر لا ضرر فيه. Artinya, apakah boleh memakan sperma yang suci? Ada dua pendapat yang sahih dan masyhur adalah tidak halal, karena sperma dianggap menjijikkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diharamkan bagi kalian hal-hal yang menjijikkan. Pendapat kedua, boleh. Ini adalah pendapat Syekh Abi Zaid Al-Maruzi. Alasannya, sperma itu suci, tidak membahayakan. Penjelasan di atas tentu belum bisa memberikan cara pandang yang utuh bila tidak mengetahui detail tentang dasar pandangan ulama menetapkan sperma adalah suci, sehingga boleh-boleh saja menelannya. Sebaliknya, ditetapkan tidak halal menelan sperma karena sifatnya menjijikkan, bahkan sebagian ulama dengan tegas menghukumi sperma najis. Perbedaan pandangan tersebut setidaknya bisa ditelusuri dari cara ulama menafsirkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat umroh dari Aisyah radhiyallahu anha. عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. Artinya, dari Aisyah, ia berkata, aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ia kering, dan mencucinya dalam kurung, membasuhnya jika ia basah. HR Daruqutni hadits di atas menjelaskan, Aisyah mengerik atau mencuci pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkena sperma. Ini menunjukkan bahwa sperma itu najis. Sebab jika sperma itu suci, Aisyah tidak akan mengeriknya atau mencucinya. Perbuatan Aisyah tersebut dilakukan berkali-kali, sehingga kemungkinan besar Nabi mengetahuinya, tetapi membiarkannya sebagai pertanda beliau menyetujuinya. Di samping hadits, mereka juga berpedoman pada dalil akal bahwa sperma keluar melalui lubang keluarnya air kencing. Lubang tersebut dihukumi najis sebab terkena air kencing. Sehingga, sperma juga dihukumi najis karena terkena najisnya lubang dimaksud. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Imam Syafi'i.
Ahmad bin Hambal, Sufyan al-Tsauri, Ibnu Hazm, dan Daud al-Zahiri yang menegaskan bahwa sperma itu suci. Lihat Raudhatut Talibin, Juz'i, halaman 17. Mereka berpegangan pada hadits riwayat Al-Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu anha. عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. Artinya, dari Aisyah, ia berkata, aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia salat dengan pakaian itu. HR Jamaah, kecuali Imam Bukhari pada hadits di atas, Aisyah mengerik sperma dari pakaian Rasul kemudian beliau salat dengan pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa sperma tidak najis. Karena jika sperma dihukumi najis maka cara menyucikannya tidak dengan mengeriknya, melainkan dengan mencucinya, sebagaimana darah, madzi, dan sebagainya. Kelompok ini membantah pemahaman kelompok pertama terhadap hadits umroh dari Aisyah di atas, bahwa mengerik sperma tidak berarti sperma itu najis. Mengerik sperma bisa untuk tujuan kebersihan atau memperoleh kesunahan belaka. Mereka juga membantah dalil akal yang digunakan kelompok pertama, bahwa keluarnya sperma dari lubang kencing tidak otomatis membuatnya najis. Sebab permasalahan suci dan najis hanya terkait pada hal-hal yang ada di luar tubuh manusia, bukan hal-hal yang masih ada dalam tubuhnya. Karenanya, persentuhan sperma dengan benda najis yang terjadi dalam tubuh seseorang tidak membuatnya najis, berbeda jika persentuhan tersebut terjadi di luar tubuhnya. Sebaliknya, kelompok pertama juga menyanggah pemahaman kelompok kedua terhadap hadits riwayat Al-Aswad bin Yazid dari Aisyah, bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits yang dijadikan sandaran oleh kelompok pertama. Dalam keadaan seperti ini, hadits kelompok pertama lebih diunggulkan daripada hadits kelompok kedua, sebagaimana kaidah. إذا حدث تعارض بين دليل مبيح ودليل محرم فإن المحرم يقدم على المبيح. Artinya, jika terjadi pertentangan antara dalil yang membolehkan dengan dalil yang mengharamkan, maka dalil yang mengharamkan didahulukan daripada dalil yang membolehkan. Akan tetapi, kelompok kedua membantah sanggahan ini dan menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits-hadits tersebut. Sebab hadits-hadits itu bisa dipahami secara bersamaan al-jam'u baina al-adilah, yaitu bahwa mencuci sperma dilakukan untuk kebersihan semata sedangkan mengeriknya saja sudah dianggap cukup untuk menyucikannya. Dari kedua pendapat di atas, tampaknya pendapat yang menegaskan kesucian sperma merupakan pendapat yang kuat. Karena jika sperma dihukumi najis maka untuk menyucikannya tidak cukup dengan mengeriknya, melainkan harus mencucinya. Demikian pembahasan kita mengenai hukum menelan air mani menurut Islam. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang ajaran agama yang kita anut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.